I can't die again. Hai guys, kembali lagi bersama Rian di sini. Gimana lagi kalau bukan di channel begini ceritanya. Apa kabar kalian para orang-orang yang mendapat tunjangan beras hanya 12 juta per bulan, lalu joget-joget kegirangan saat mendapat tunjangan perumahan 50 juta per bulan? Siap-siap. Karena kali ini Bang Rian akan membahas sebuah film yang akan membuat kalian ketar-ketir. Film berjudul Until Dawn ini bercerita tentang kisah seorang wanita bernama Clover dan beberapa sahabatnya yang berusaha mencari adiknya yang hilang setahun yang lalu di sebuah desa terkutuk bernama Lembah Glor. Naas belum berhasil menemukan sang adik bernama Mela, Clover dan sahabatnya justru tewas seketika. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Dan makhluk apa yang membuat mereka harus tewas? Mengenaskan? Sebelum kita ke pembahasannya, dukung terus Bang Rian untuk membangun channel ini dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka film ini, silakan klik tanda jempol. Dan agar kalian selalu mendapatkan update film terbaru dari channel ini, langsung subscribe aja. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya sekarang juga. Kalau sudah, kita langsung ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa pemuda bernama Clover, Matt, Abe, Nina, dan Megan yang terlihat sedang OTW ke Pennsylvania untuk mencari keberadaan adik salah satu pemuda bernama Clover yang hilang setahun yang lalu bernama Melanie setelah perceraian kedua orang tua mereka. She's missing, not dead. Dan setelah tiba di desa yang dituju, Megan, gadis sipit yang katanya berasal dari Pakat itu pun mulai merasakan aura mistis setelah melihat sebuah warung saat mereka sedang mengisi bahan bakar mobil mereka. Tak mau hal buruk menimpa mereka, ia kemudian meminta Clover dan teman-temannya saling berpegangan tangan sembari membaca mantra yang sudah ia hafal sejak masih kelas 2 SD. Dan tiba-tiba, oh, ternyata ada mobil yang melewat, guys. Sebelum melanjutkan perjalanan, Clover pun membeli secangkir kopi ke warung tersebut. Dan saat akan membayar, si pemilik warung yang sok akrab itu pun bertanya tentang ritual yang baru saja mereka lakukan di luar. Namun Clover berkata, itu hanya sekedar doa saja. Dan setelah membayar, Clover pun bergegas meninggalkan pria itu. Tapi tiba-tiba ia memiliki ide untuk bertanya kepada si pemilik warung tentang adiknya, sembari memperlihatkan foto Melanie. Entah itu kebetulan atau bagaimana, si pemilik warung menyarankan jika kedatangan mereka untuk mencari keluarga yang hilang agar segera pergi ke sebuah tempat bernama Lembah Glor. Seperti orang-orang sebelumnya yang kedatangannya juga mencari keberadaan anggota keluarga mereka. Mendengar itu Clover dan teman-temannya pun langsung tancap gas ke tempat yang dimaksud oleh pemilik warung. Dan di perjalanan menuju ke Lembah Glor, mereka kemudian mengalami kejadian aneh, di mana saat melewati hujan badai, mereka tiba-tiba berhenti setelah tiba di suatu tempat yang sama sekali tidak terkena hujan. Merasa aneh dengan situasi itu, mereka kemudian memutuskan untuk keluar dari mobil. Dan benar saja, kendaraan mereka berhenti tepat di depan sebuah bangunan tua dengan hujan deras yang tidak menyentuh sekeliling bangunan tersebut. Dan sebuah kuburan tepat di halaman rumah tersebut. Berniat ingin mengetahui nama kampung di mana mereka berada saat ini, Nina pun mengajak Abe, kekasihnya, Max dan Megan untuk bertanya kepada penghuni rumah. Sementara Clover masih bingung dengan fenomena alam yang ia lihat saat ini. Lalu saat Nina dan kawan-kawan berhasil masuk ke dalam rumah yang ternyata tak berpenghuni itu, mereka pun mencoba memeriksa setiap ruangan sampai akhirnya Nina melihat sebuah jam pasir. Dan saat Abe mencoba memeriksa ke ruangan lain, Nina menemukan sebuah buku tamu. Sementara Megan mulai merasakan aura mistis yang sangat kuat. Sementara di luar, Clover tiba-tiba melihat seseorang sembari memanggil namanya. Penasaran, ia pun mulai mengikuti sosok itu. Dan Max yang mengetahui aksi nekat Clover terlihat bergegas mengejarnya. Dan tidak disadari, jam pasir pun terlihat aktif saat Nina mulai menulis namanya di buku tamu.
thought I saw someone. Tampak Nina merasa curiga setelah melihat nama Melanie adik Clover tertulis berkali-kali di buku tersebut. Dan saat akan memperlihatkan buku itu kepada Megan, Abe pun muncul dan meminta Nina dan Megan melihat apa yang baru saja ia temukan. Tampak foto-foto orang bertuliskan hilang ramai di mading. Mengetahui itu dan setelah melihat buku tamu, Clover pun semakin yakin kalau adiknya pasti hilang di tempat ini. And it sounded it's her. Kemudian Nina pun tersadar kalau posisi jam pasir sudah berubah dan tiba-tiba Did you hear that? Yeah. mengetahui ada yang tidak beres, Nina pun meminta Clover untuk mencari telepon sementara ia dan Abe akan memantau siapa sebenarnya orang di dalam mobil itu. Setelah memeriksa hingga ke ruang bawah tanah, akhirnya mereka menemukan sebuah telepon. Sayangnya, telepon tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Sampai akhirnya, Megan berhasil menemukan sebuah radio komunikasi. Sementara di tempat lain, tampak Abe sedang memeriksa sumber suara yang baru saja ia dengar dari salah satu ruangan. Karena tak kunjung kembali, Nina pun berniat menyusul Abe, tapi tiba-tiba Is that Nina? mendengar jeritan Nina, Max pun bergegas memeriksa dan tiba-tiba setelah pria bertopeng berhasil menghabisi Max, ia pun mencoba mencari yang lain. Tampak Clover berhasil meraih sepucuk pisau, tapi tidak dengan Megan. Di saat menyadari seluruh temannya sudah tewas, Clover pun berusaha kabur ke dalam hutan. Sampai akhirnya ia bertemu sesosok yang mirip seperti adiknya. Tapi sayang, pria bertopeng berhasil membunuh Clover. Setelah mesin jam pasir berputar, Clover dan teman-temannya pun hidup kembali seperti memberi kesempatan kedua kepada Clover dan sahabatnya. Setelah kematian mereka, tampak foto Clover dan kawan-kawan pun terlihat sudah terpampang di mading. Dan kini mereka sadar kalau mereka sudah dikuasai oleh kekuatan mistis. Mendengar itu, Abe pun berniat meninggalkan tempat itu selagi masih ada kesempatan. Namun Nina menolak ajakan Babe setelah mendengar cerita Clover kalau Melanie ada di dalam hutan. Dan memutuskan pergi dari tempat itu jika mereka berhasil menemukan Melanie. Dan setelah mereka sadar kalau malam itu akan dimulai dari awal lagi, tiba-tiba I don't remember that. perjuangan mereka kali ini dimulai dari pintu rumah yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lalu Megan yang mendapat penglihatan kalau kali ini mereka akan menghadapi peristiwa yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dan seketika itu Megan pun kerasukan lalu menghilang. Dan saat mereka berusaha mencari keberadaan Megan, mereka pun menemukan Megan seperti dalam pengaruh sihir. Dan tiba-tiba Someone there? Right to be damned, we're all sinners here. Where's my mom? Mommy? Died over and Has anyone seen Tommy? Mommy! I can't even remember my own name. Please just... Don't let Dan setelah pengaruh sihir pergi, mereka kemudian mendengar suara seperti seseorang sedang mengetuk pintu. Mereka bergegas memeriksa sumber suara. Benar saja, suara itu adalah suara Melanie yang terdengar sedang meminta tolong. Mendengar itu, Clover pun berusaha membuka pintu, meski Max dan Abe berusaha menahan Clover sampai akhirnya ternyata tidak seorang manusia pun mereka temukan di depan pintu. Dan tiba-tiba
Setelah melihat peristiwa itu, Abe pun kembali membujuk Max dan Nina untuk segera meninggalkan tempat itu. Mendengar itu, Max pun meminta Nina untuk memberi pemahaman kepada Abe kalau mereka tidak akan meninggalkan Clover dan Megan seperti ini. Namun Abe berkata kalau mereka harus segera mencari bantuan dan mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya kalau mereka tidak mencoba. No, if we don't try. Okay? So we try and get help. Sementara setelah Clover terbangun, ia sudah berada di sebuah ruangan yang dipenuhi topeng dan seorang wanita tua dengan oksigen sedang duduk di kursi roda. Hello? Hello? Setelah Clover memanggil wanita itu, namun tak ada respon, Clover pun berniat meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba Become a part of it. Suffer like it swallows you. dengan bermodalkan nyali pas-pasan, Max pun berusaha mencari Clover. Sementara Nina dan Abe memilih pergi meninggalkan tempat itu, namun gagal setelah cuaca aneh itu membuat Abe tidak memungkinkan untuk melanjutkan niat mereka sampai akhirnya. Kemudian scene beralih kepada Max yang akhirnya berhasil masuk ke ruangan yang dipenuhi topeng itu. Dan saat Max menuju ke ruangan lain untuk mencari Clover, tiba-tiba ia menemukan boneka badut di atas kursi goyang dan betapa kagetnya si Max saat tiba-tiba dalam pengaruh sihir si wanita tua, Clover pun berhasil menghabisi Max. Dan saat Clover meninggalkan rumah angker itu, Clover pun tewas seketika setelah pria bertopeng berhasil menabraknya. Setelah Clover dan teman-temannya tewas, jam pasir kembali berputar untuk kesempatan ketiga Clover dan rekan-rekan. Like a for real witch. Yeah, I think that's what she said. I think this means there's a way out. Di tengah keputusasaan Nina dan kawan-kawan, Max berkata kemungkinan jika tetap hidup sampai fajar, mereka akan selamat. Jika tidak, maka selamanya akan menjadi bagian dari makhluk terkutuk itu. Lalu tampak Megan mengingatkan Abe agar tidak asal meminum air di tempat itu. Tapi karena merasa aman-aman saja, Max dan Clover terlihat ikut minum di sela-sela percakapan mereka. Lalu saat Abe mulai merasakan efek setelah minum air itu, tiba-tiba setelah Abe dan Nina hancur berkeping-keping efek dari air yang terkontaminasi zat aneh, kini giliran Megan. What do we do? Sadar kalau mereka tidak akan berhasil hidup hingga fajar, Clover pun meminta Max untuk membunuhnya. Namun gagal setelah Max keburu hancur berkeping-keping akibat air minum tadi. Dan setelah berpura-pura mati, akhirnya Clover pun berhasil melihat siapa dalang di balik semua ini. Sampai tiba-tiba You won't survive by sitting still, mate. What? setelah kembali mendapat kesempatan, Clover dan rekan-rekan pun mulai mencari informasi tentang semua ini. Mereka akhirnya berhasil menemukan sebuah fakta keterlibatan Dr. Alan Hales alias si pemilik warung yang ternyata adalah ahli trauma yang didatangkan setelah sebuah musibah terjadi di Lembah Glor yang dulunya adalah pertambangan. Dan mereka pun terkaget setelah menemukan rekaman video yang isinya adalah rekaman Dr. Hill yang memperlihatkan perkembangan eksperimennya, di mana ia ingin menciptakan sebuah makhluk
makhluk menyeramkan dari para korban pertambangan. Targetnya adalah seseorang yang memiliki kecemasan berlebihan, yang kemudian akan mengalami kelaparan yang hebat hingga memiliki sifat kanibal sampai ke bentuk sempurna menjadi makhluk yang ia inginkan, yaitu Wendigo. Makhluk yang memiliki niat yang ekstrim dan rasa lapar yang ekstrim. Mirip seperti zombie, guys. Lalu setelah mereka mengetahui tujuan dari semua ini, dari rekaman video itu, Dr. Hill pun muncul dari radio komunikasi dan berkata kalau mereka boleh pergi dari tempat itu, tapi dengan satu syarat, yaitu salah satu dari mereka harus mati. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka setelah mendapat kesempatan hidup beberapa kali, tak mau mengorbankan nyawa teman-temannya, Clover dan Abe pun setuju, meski Max dan Nina tidak setuju. Clover kemudian menjelaskan kalau Dr. Hill lah jalan keluar satu-satunya, dan memancing Dr. Hill keluar dari persembunyiannya adalah jalan terbaik. Kemudian saat Clover bertanya kepada Dr. Hill tempat mereka bertemu, Dr. Hill pun meminta kesepakatan terlebih dahulu kalau yang ia inginkan hanya Clover, tidak yang lain. Tampak Abe sangat setuju dengan persyaratan itu yang membuat Nina sedikit geram melihat kelakuan pacarnya itu. Tak mau membuang waktu, Clover pun bergegas menemui Dr. Hill, dan tampak Max, Nina, dan Megan terlihat mencoba menahan niat Clover, namun gagal setelah Abe menghalangi mereka. Lalu terlihat Megan mulai dongkol melihat keegoisan Abe setelah ia menghalangi niat mereka untuk menyusul Clover. Dan karena Abe tak ada rasa setia kawan, Nina pun memutuskan untuk menusuk Abe dari belakang untuk menghentikan bacotannya yang tak ada hentinya. Lalu meminta Max dan Megan untuk segera menyusul Clover sebelum persyaratan dari Dr. Hill batal jika Clover keburu tewas. Lalu scene beralih kepada Clover yang terlihat terkena jebakan saat di perjalanan ke hutan. Sementara Nina masih mengawasi Abe yang dalam kondisi sekarat masih tetap menyebalkan meski napas sudah di tenggorokan. Scene kemudian memperlihatkan Max dan Megan yang mulai mencari keberadaan Clover di tengah gelapnya malam di tengah hutan. Sampai akhirnya mereka harus menyelamatkan diri dari kejaran salah satu makhluk Wendigo. The hell? Namun, usaha mereka sia-sia setelah Megan tiba-tiba terjebak di atas atap kaca salah satu ruangan persembunyian Dr. Hill dan makhluk ciptaannya sampai akhirnya. Setelah makhluk itu berhasil menyeret Megan, Max pun kembali meneruskan pencarian Clover. Dan dalam kondisi jebakan babi menempel di kaki, Clover terlihat berusaha melarikan diri. Sampai akhirnya Max berhasil menemukannya. Dan saat Max berusaha membuka jeratan dari kaki Clover, tiba-tiba melihat itu hancurlah harapan Clover untuk bertemu adiknya dengan keadaan baik-baik saja. Yakin kalau kesempatan untuk mengulang dari awal lagi masih ada, Clover pun meminta Max untuk kali ini benar-benar membunuhnya. Dan setelah membunuh Clover, Max kemudian meminum air yang terkontaminasi untuk mengakhiri hidupnya. Dan saat ia bertemu Melanie yang sudah menjadi makhluk Wendigo, kata mutiara pun terucap indah. Setelah bermimpi momen terakhir ia bertemu adiknya, momen ketika Melanie berpamitan kepada Clover beberapa waktu yang lalu, ia pun terbangun dan tersadar kalau mereka masih diberi kesempatan untuk memulai dari awal kembali. Dan tidak terasa guys, mereka sudah menghabiskan waktu selama 13 malam. Dan saat memeriksa buku tamu, tidak seorang pun yang pernah melewati bahkan sampai 11 malam. Dan kemungkinan kali ini adalah benar-benar kesempatan terakhir mereka. Setelah tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya akibat memori sebelumnya otomatis terhapus saat mereka tewas, akhirnya kali ini Abe pun berguna karena hobinya yang suka merekam setiap momen hidupnya. Mereka pun mulai memeriksa setiap video yang sempat direkam oleh Abe di ponselnya. Abe, be careful. Is it gone? Yeah. What? Face? Oh my god. Oh. Fuck.
Dan setelah menonton setiap video, Clover pun mengambil suatu kesimpulan kalau selama ini mereka selalu menghindar dari para makhluk Wendigo itu. Dan kali ini, Clover pun memutuskan untuk memburu para makhluk-makhluk itu. Lalu ia meminta agar sebaiknya mereka tetap di sini, karena ia tidak mau kehilangan keluarganya lagi setelah kehilangan adiknya, sembari bergegas sebelum habis waktu. Dan ternyata teman-temannya tidak segampang itu membiarkan Clover menghadapi semua itu sendiri. Mereka pun mulai menelusuri satu persatu ruangan itu sampai akhirnya lalu saat si pria bertopeng berhasil menghadang mereka, Max meminta Clover untuk lari, sementara mereka menyelesaikan psikopat sebiji ini dulu. Dan saat Clover berusaha mencari jalan keluar, ia pun terjerumus ke ruang bawah tanah. Dan saat memeriksa keadaan sekitar, tiba-tiba setelah mencoba menyadarkan adiknya yang sudah bukan dirinya lagi namun gagal, akhirnya I love you, Mel. sementara di tempat lain, Max, Nina, dan Abe masih sibuk mengurus pria psikopat itu sampai akhirnya. Setelah berhasil menghabisi Melanie, Clover pun lanjut mencari Megan. Dan yes, akhirnya Clover pun berhasil menemukan tempat makhluk Wendigo itu menyandra Megan. Kemudian saat Clover mencoba mencari jalan masuk ke ruangan itu, tiba-tiba ya, Dr. Hill. Clover akhirnya bertemu dengan Dr. Hill. Terlihat Dr. Hill menjelaskan apa yang mereka alami adalah halusinasi atas kecemasan dan ketakutan berlebihan mereka sendiri, termasuk serangan wanita tua penyihir dan pria psikopat. Lalu berkata kalau sesaat lagi teman-temannya akan mati karena ketakutannya sendiri. Dan saat Dr. Hill sibuk ceramah, diam-diam Clover mengarahkan gelas kopi dokter gila itu ke cairan beracun yang menetes dari pipa bocor. Dan akhirnya Like I've said before, someone. This time, it's you. setelah Dr. Hill hancur berkeping-keping, Clover pun bergegas menyelamatkan Megan dari makhluk Wendigo yang hampir lepas dari rantainya. Situasi pun semakin menegangkan ketika para makhluk Wendigo mulai mengejar Clover dan teman-temannya di saat sisa waktu tinggal sedikit. This guy. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya Clover dan teman-temannya pun berhasil selamat dari kejaran makhluk-makhluk itu. Tapi tiba-tiba, secepat kilat, Abe sudah menunggu mereka di dalam mobilnya, lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Lalu, scene kemudian memperlihatkan monitor CCTV yang memperlihatkan lokasi baru dan sebuah mobil yang mungkin akan menjadi korban selanjutnya makhluk-makhluk terkutuk itu. Dan film pun tamat. Itu dia guys alur cerita film berjudul Until Dawn. Dari film ini Bang Rian simpulkan, usaha dan kerja keras yang kita miliki akan mematahkan pepatah yang mengatakan kesempatan hanya datang sekali. Bagaimana dengan kalian? Tuliskan komentar dan kritik membangun di kolom komentar. Dan jika kalian suka film ini silakan like dan bagikan jika film ini menghibur. Dapatkan informasi update film terbaru secara gratis dari channel ini dengan menekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya sekarang juga.
Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sukses selalu buat kita dan keluarga dan bye-bye.